Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas al-bab al-khamis ya, bab yang kelima, halaman berapa? 35 ya. Kalau yang kitab Arabnya berarti halaman 31 ya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah. Masih ingat bab kemarin? Apa yang dibahas bab lalu? Hah? Apa? Kedunguan mereka. Iya. Kenapa mereka dungu itu? Karena mengatakan apa? Madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam gitu ya. Itu kan? Nah, ini adalah perkataan yang keluar dari orang apa, Pak Aryo? Orang dungu tadi ya. Dari orang dungu itu yang mengatakan madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lamu wa ahkam. Ini adalah kaulun batilun ya. Perkataan batil yang tidak keluar kecuali dari orang jahil ya, dari orang bodoh, orang dungu itu. Nah, sesuatu yang lebih selamat pasti a'lam wa ahkam. Maka yang benar apa? Madhabus salaf aslamu wa a'lamu wa ahkam. Iya. Tapi nah dalam kitab syarahnya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan begini. Al-babul ladzi qabla hadza muhimmun jiddan. Bab yang sebelum bab 5 ini penting sekali kata beliau. Walihadza tajibu al-inayatu bih. Oleh karenanya wajib diperhatikan. Nah, wa huwa qaulu ba'dil mutaakhirin bal ba'du al-aghbiya'i wa laysa al-mutaakhirin. Itu perkataan sebagian ulama belakangan, bahkan ya perkataan orang-orang dungu tadi, bukan orang yang belakangan, ulama belakangan tapi orang dungu gitu. Lalu beliau bilang, inna madhhab salaf aslam, bahwa madhab salaf lebih selamat, wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam. Nah, ini yang dimaksud perkataan orang-orang dungu itu. Maka wajib ini diperhatikan dan wajib dijelaskan kebatilannya. Kemarin kita udah bahas itu ya, agar kita tidak bingung ya. Li'anni qultu lakum, kenapa? Karena aku katakan kepada kalian, inna ba'dun nas, ini penting. Inna ba'dun nasi minal ulama al-muhaqqiqin al-masyhur lahum bil khair yaqulun. Nah, karena ada sebagian orang dari ulama ya, ulama yang ya kebaikannya itu diketahui oleh orang. Ya, yaquluna hadzal kalam, berkata perkataan ini yang tadi, madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lamu wa ahkam. Sayang gitu, ada sebagian ulama yang ya diketahui kebaikannya mengatakan perkataan ini. Siapa di antaranya? Kan Nawawi, seperti Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu. Nah, jadi Imam Nawawi kena subhat ini ya. Imam An-Nawawi kena subhat perkataan al-madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lamu wa ahkam. Nah, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, jadi ya ada sebagian manusia dari kalangan ulama yang kita semua tahu kebaikannya mengatakan perkataan ini seperti Al-Imam An-Nawawi wa ghairuhu dan yang lainnya.
Yaquluna madhhabus salaf aslam wa madhhabul khalaf a'lamu wa ahkam. Itu. Nah, ini penting ya di garis bawahi. Artinya jangan sampai tertipu gitu. Karena mungkin ada sebagian kita berdalil, ya itu ulama aja ngomong gitu kok, kan gitu. Contoh siapa? Imam Nawawi misalnya. Nah, maka dalam menilai suatu kaul itu jangan hanya sekedar melihat orangnya ya. Nah, karena orang itu bisa benar bisa salah kan? Ya atau tidak? Iya. Orang itu bisa benar bisa salah. Maka harus dilihat dasarnya itu. Ngomong begitu itu dasarnya apa? Nah, yaitu yang perlu di review ya, di garis bawahi sebelum kita membahas bab yang kelima ini. Nah, bab kelima ini membahas fitnah sebagian orang generasi belakangan terhadap mazhab salaf. Ya, maka disebut fi hikayati ba'dil mutaakhirina li madhhabi salaf. Ya. Al-hikayah di sini maksudnya fitnah ba'dil mutaakhirin. Atau tuduhan-tuduhan sebagian orang generasi belakangan terhadap mazhab salaf. Nah, qala al-muallif ya rahimahullah, qala ba'dul mutaakhirin, sebagian generasi belakangan mereka mengatakan mazhabus salaf fis sifati imraru an-nususi ala ma ja'at bihi. Nah, ini kata sebagian siapa? Sebagian mutakhirin. Jadi mazhab salaf itu dalam masalah sifat ya, mereka ya memahami, menjalankan nas-nas itu ala ma ja'at bihi sebagaimana datangnya dalil tersebut ya, ma'atiqadi, dengan keyakinan anna zahiraha ghairu murad. Ini penting ya. Ini tuduhan siapa? Tuduhan generasi mutaakhirin. Kata mereka, mazhab salaf terkait dengan masalah sifat, mereka memahami dalil-dalil nas-nas itu sebagaimana adanya dengan meyakini bahwa makna zahirnya itu bukan yang dimaksud. Nah, ini tuduhan bahwa ya memahami nas-nas atau dalil-dalil itu sebagaimana adanya, sebagaimana datangnya. Bersamaan dengan itu mereka meyakini bahwa makna zahir dalil tersebut bukan itu yang dimaksud gitu. Ini tuduhan al-mutaakhirin. Ya atau dalam istilah lain kholaf itu ya. Nah, paham nggak bapak-bapak dan ibu sekalian maksudnya? Yang paragraf pertama ini. Ya, paham maksudnya tuduhan generasi mutakhirin? Iya. Jadi doanya Allah punya tangan ya. Contoh misalnya. Allah punya tangan. Ini bukan tangan. Masa Allah punya tangan berarti sama dengan kita, sama dengan makhluk. Dia menafsirnya itu butuh tangan tapi kekuasaan. Nah, itu ya ma'atiqadi anna zahiraha ghairu murad. Dengan keyakinan bahwa makna zahiri bukan itu yang dimaksud. Tadi misalnya contoh tangan ya. Bal yadahu yabsutotani misalnya. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Nah, kata generasi mutaakhirin, mazhab salaf itu ketika ini kan berbicara tentang sifat apa ini? Sifat apa coba? Sifat zatiyah. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini sifat apa namanya? Zatiyah. Sifat zatiyah khobariyah. Betul. Kan bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Dalam Al-Qur'an kan itu ada ayat bunyinya bal yadahu mabsutatani. Nah, itu dipahami dalil itu sebagaimana adanya, sebagaimana dalil itu datang, tapi nah di sisi lain, ini menurut tuduhannya, mazhab salaf di sisi lain mereka meyakini bahwa makna zahir dalil tersebut bukan itu yang dimaksud. Kata generasi mutaakhirin menuduh mazhab salaf. Gitu. Nah,
Lalu kata saya Ibnu Utsaimin, wa hadzal qaulu ala itlaqihi fihi nazar. Perkataan ini ya secara mutlak, jika itu dikatakan secara mutlak maka perlu dikritik gitu. Fihi nazar. Fa inna lafdz zahir, karena kata zahir dalam kalimat di atas mujmalun, itu masih global. Yahtaju ila tafsil. Butuh dirinci, butuh rincian. Kata zahir. Nah, ada dua kemungkinan makna zahir itu. Ada dua kemungkinan. Pertama ya, fa in urida bi zahiri, jika yang dimaksud kata zahir itu adalah ma yazharu minan nususi minas sifatil lati taliku billahi min ghairi tasbih, fa hadza muradun qat'an. Jika yang dimaksud zahir adalah apa yang nampak dari dalil tentang sifat-sifat itu, sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa ada penyerupaan min ghairi tasbih, nah maka benar ini kata zahir itu benar. Itu memang betul sekali jika makna zahir dalam arti itu. Makna zahir daripada kata tangan Allah itu tadi ya. Nah, adalah tangan. Yaitu tangan artinya, tapi yang sesuai dengan keagungan Allah tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Makna zahirnya kan begitu. Tangan, ya benar itu. Ini emang yang dimaksud seperti itu. Wa man qala innahu ghairu murad. Tapi kalau ada orang mengatakan bukan itu yang dimaksud. Bukan tangan dalam arti tangan, bukan. Fahuwa dhallun, maka itu sesat. Nah, in i'taqadahu fi nafsihi, kalau dia meyakini itu dalam dirinya, wa kadzibun au mukhtiun, dan dia dusta, bohong, salah, in nasabahu ila salaf, kalau dia menisbatkan perkataan itu kepada salaf, itu bohong, dusta. Nah, oh maksudnya bukan tangan, yang dimaksud salaf itu bukan tangan, berarti bohong dia. Nah, itu yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jelas ya? Jelas atau tidak ini? Jelas. Hah? Salah jelas, alhamdulillah. Nah. Gitu. Dia si generasi mutakhir memfitnah salaf. Jadi salaf itu emang menerima dalil apa adanya, tapi dengan keyakinan bahwa bukan itu yang dimaksud. Nah, itu bohong. Itu dusta. Salah dia. Itu ngomongin orang salah. Ngomongin orang salaf. Nah, nggak pernah ada sahabat ngomong begitu. Tangan, iya memang tangan, tapi bukan itu maksudnya. Nah, nggak pernah itu ada pernyataan seperti itu. Nah, ya itu. Nah, itu generasi belakangan. Nah, ya. Tapi mungkin ada generasi setelah tabi'in. Mungkin ada. Ya. Gitu. Atau yang hidup di masa tabi'in cuman tidak mengikuti sahabat dengan baik. Bisa itu mungkin. Nah ini. Kemudian yang kedua, wa in urida bi zahiri ma qad yazharu li ba'din nasi min anna zahiraha tasbihullahi bi khalqihi fa hadza ghairu muradin qat'an. Tapi jika yang dimaksud kata zahir dalam pernyataan di atas itu adalah apa yang nampak bagi sebagian orang, anna zahiraha, bahwa makna zahirnya adalah tasbihullahi bi khalqihi, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka bukan ini yang dimaksud, sama sekali bukan ini yang dimaksud. Walaisa huwa zahiru an-nusus, bukan itu zahirnya nas, bukan seperti itu. Karena apa? Li'anna musabahatallahi li khalqihi amrun mustahil. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah perkara yang mustahil. Maksudnya gini, kalau ada orang, wah ini kan secara zahir makna tadi ya, kembali pada contoh yang tadi disebutkan Pak Nasir, makna tangan Allah, bal yadahu mabsutatani, itu ya itu tangan,
tangan seperti tangan makhluk. Nah, ini bukan ini yang dimaksud. Sama sekali bukan ini yang dimaksud. Gitu. Karena kalau begitu berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu tidak mungkin. Karena Allah sendiri dalam surah Asy-Syura 11 kan jelas, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah, apapun nggak ada yang sama. Jadi nggak mungkin kita melakukan tasbih, mentasbih Allah dengan makhluk. Nah, wala yumkinu an yakuna zahirul kitabi was sunnati amran mustahilan. Dan tidaklah mungkin zahir ayat dari Al-Quran dan zahir dalil dari sunnah tidaklah mungkin merupakan perkara mustahil. Itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin Al-Quran menerangkan sesuatu mustahil. Tidak mungkin as-sunnah juga menerangkan sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin. Gitu. Nah, kemudian wa man dhanna anna hadza huwa zahiruha, barang siapa yang mengira bahwa inilah yang dimaksud zahirnya, fa innahu yubayyinu lahu anna dhannahu khata'. Sesungguhnya pernyataan ini menjelaskan bahwa perkiraan dia atau sangkaan dia itu salah. Salaf nggak pernah. Generasi salaf, para sahabat itu nggak pernah mengatakan bahwa ya secara zahir makna tangan itu ya tangan, tapi maksudnya bukan tangan. Itu nggak pernah itu kata-kata itu keluar. Wa anna zahiruha bal sarihaha isbatu sifatin ya taliku billahi wa tahtasubih. Nah, itu. Dan sesungguhnya yang zahir itu bahkan yang terang, jelas terang ya, bahwa para ulama salaf itu, para generasi salaf menetapkan sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, dan itu hanya khusus untuk Allah. Tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tahtassubihi. Nah, maka gimana? Ya, yang sorry seperti ini. Jadi Allah mengatakan tangannya terbuka, ya udah itu tangan Allah. Maksudnya tangan apa? Ya tangan Allah. Piye maksudnya tangan? Ya tangan Allah. Piye-piyenya wallahu a'lam. Enggak usah dijawab, enggak usah dibahas. Yang jelas Allah punya tangan. Udah. Nah itu. Tentang kaifiyahnya itu mufawwad. Tentang tangannya jelas zahir kan. Zahir banget gitu, jelas banget artinya. Ada yang enggak paham tangan? Kata tangan ada yang enggak paham? Tangan paham enggak? Ya udah. Jelas kan? Yang berdiri wajah Rabbuka soffan itu yang datang. Wajah Rabbuka wal malaku soffan. Datang betul ya? Iya, Allah datang sudah. Bukan zatnya yang datang, tapi ya zatnya. Allah datang, iya. Enggak usah lagi ditanya piye datangnya piye. Nah, itu. Nah, itu. Ya, enggak akan, ya betul. Kita enggak akan nyampe. Dan jelas enggak akan mungkin maka jangan disamakan dengan jangan melakukan tamsil atau tasbih. Nah, wa bihadat tafsil, dengan rincian ini nakunu qad a'tainan nusus haqqaha, maka kita telah memberikan ya memposisikan dalil itu ya sesuai haknya. Lafdhan wa ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna. Wallahu a'lam. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ini ya. Jelas ya? Jelas enggak? Jadi tuduhan itu enggak benar gitu. Salaf memahami Allah datang, Allah turun, Allah punya tangan, Allah istiwa. Ya itu ya seperti itu. Tidak usah ditas. Maksudnya gimana? Ya itu maksudnya turun ya turun udah. Maksudnya turun ya turun sudah. Apa enggak paham kata turun? Enggak usah mikir nanti di Papua bagaimana, enggak ada. Di Belanda enggak ada. Kalau di Jogja yang sepertiga malam terakhir piye? Enggak usah mikir seperti itu. Allah bukan enggak sama kita gitu. Nah, itu ya. Ya Allah yang turun. Allah yang turun.
Itu. Nah, antum udah terjebak tuh antum. Ketika antum ngomong berarti arusnya kosong. Ketika antum ngomong begitu, antum udah kena subhat orang-orang al-musyabihin itu. Justru ketika antum nanya begitu, itu membuktikan bahwa antum kena pengaruh musyabihin. Iya. Saat antum nanya, lalu arusnya kosong, antum nanya begitu. Iya. Kalau sama Imam Malik antum diusir tuh. Kok? Ya turun udah. Pokoknya kan Rasulnya ngomong, Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir minal lail. Kan tadi kan jelas. Kan ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kan jelas, dalilnya jelas sekali itu. Nah. Iya. Pario koncone dewe ya. Sama-sama komunitas Jemparingin enggak apa-apa Pario yang ngusir. Itu Pario itu. Nah. Oke gitu. Nah, tapi penting ya. Jadi gitu Mas Linggar ya. Jadi saat kita bertanya terus harusnya kosong dong. Berarti kita di pikiran kita sudah melakukan tasbih itu. Iya kan? Iya atau tidak? Iya. Nah, itu bahaya di situ. Jadi sudah antum paham enggak kata turun? Ya udah selesai, antum paham. Karena Allah tidak sama dengan kita gitu. Jadi itu. Nah, kan ada ustadz yang masyhur itu gitu kayak antum mikirnya. Ada ustadz itu terkenal banget ustadznya, hafalannya luar biasa itu. Mikirnya kayak antum. Nah. Iya. Oh, iya. Iya. Oke, enggak masalah ya. Ya kalau dia mempertahankan udah dinasihati terus mendakwahi orang supaya ngikuti pemahaman dia berarti ada ila abwabi jahannam. Duat ila abwabi jahannam. Ya termasuk. Jadi itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jelas, mudah-mudahan jelas ya. Jadi udah pokoknya apa yang Allah terangkan tentang dirinya, tentang sifatnya, apa yang diterangkan oleh Rasul tentang sifat Allah, udah kita terima seperti yang diterangkan itu. Enggak usah ditanyakan bagaimananya. Karena semuanya jelas, turun ya jelas kita paham. Bersemayam istiwa kita paham. Kemudian apalagi? Tangan kita paham, wajah kita paham. Udah. Nah, tidak perlu mempertanyakan bagaimana ukurannya, kadarnya dan seterusnya. Yaitu. Baik, itu ya keterangan dari bab Al-Khamis ya. Kita tambah satu lagi. Ini satu halaman juga ini. Satu halaman sedikit, tambah sedikit. Al-Babu Sadis, bab yang ke-6. Fi lubsil haqqi bil batili fi ba'dil mutaakhirin. Adanya campur aduk antara yang hak dan batil pada sebagian generasi mutaakhirin. Jadi mereka ada yang mengatakan begini. Qala ba'du al-mutaakhirin, sebagian generasi mutaakhirin mengatakan innahu la farqa baina madhhabis salaf wa madhhabil muawwilin gitu. Muawwalin. Tidak ada perbedaan antara madhab salaf dan madhab ahlu ta'wil. Fi nususis sifat, tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat. Fa innal kulla, bahwa semua mereka itu baik madhab salaf maupun madhab ahlu ta'wil ketika memahami dalil tentang sifat, semuanya ittafaqu, sepakat ala annal ayati wal ahaditsa la tadullu ala sifatillahi ta'ala. Ya. Bahwasanya ayat-ayat itu dan hadis-hadis tidaklah menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lubsul haq bil batil ya. Nah, lalu mereka bilang lakinnal muta'awwiluna ra'au al maslahata. Tapi ahlu ta'wil itu
mereka melihat sisi kemaslahatan fi ta'wiliha, di dalam mentakwil. Nah, misal tadi yang turun itu rahmatnya, kan gitu misalnya. Kan ahlu takwil gitu. Yang turun itu rahmatnya, bukan Allah, rahmatnya. Nah, karena di situ menurut ahli takwil ada kemaslahatan, makanya ditakwil lima sisil hajah ilaihi, karena ya itu sangat dibutuhkan gitu. Betul-betul sangat dibutuhkan untuk ditakwil, untuk dijelaskan. Maka wa'ayyanu al-murad. Mereka ya, menegaskan maksud ayat turun tadi contoh misalnya. Atau hadis tentang turunnya Allah Ta'ala. Sedangkan salaf kata mereka, ini masih dikutip perkataan ba'dil mutaakhirin ya. Wa ammas salaf fa amsaku an at-ta'yini li jawazi ya an yakunal murad ghairuhu. Nah, sementara para salaf itu mereka menahan diri untuk menetapkan makna karena li jawazi an yakunal murad ghairuhu. Karena ya maksud dalil tersebut ya boleh gitu. Selain dari apa yang terkatakan secara zahir itu. Itu perkataan siapa ini? Generasi ya, mereka menahan diri untuk menentukan apa alasan mereka menahan diri untuk menentukan? Karena menurut mereka ya, menurut ba'dul mutaakhirin li jawazi an yakunal murad ghairuhu. Karena boleh dimaknai selain makna turun itu maksudnya. Bukan tafwid ya. Yang itu tafwid dalam konteks memahami kata turun nggak boleh. Harus ditetapkan, betul. Tafwid itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Tafwid dalam memahami dalil tentang sifat nggak boleh. Kita harus isbat, menetapkan. Kapan tafwid boleh? Tafwid itu apa? Tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah, itu tafwid. Atau dalam bahasa sederhana apa tafwid itu? Wallahu a'lam, itu tafwid. Jadi kalau antum mendengar istilah tafwid, realisasinya adalah ketika orang mengatakan wallahu a'lam. Itu tafwid. Boleh enggak antum ditanya oleh seseorang, apa benar Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Antum harus mengatakan benar. Itu namanya apa? Kalau ketika antum bilang benar, itu isbat. Itu antum harus tetapkan dia. Allah turun, iya. Nah, jangan antum bilang wallahu a'lam. Enggak boleh bilang begitu antum. Udah terang Nabi menerangkan kok antum bilang wallahu a'lam. Nah, dalam konteks seperti ini antum enggak boleh tafwid. Karena ada dasarnya, ada dalilnya. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan, gimana sih turunnya Allah? Baru di situ kita boleh tafwid. Wallahu a'lam. Tapi kalau turun Allah turun, itu harus kita isbat tadi. Itu namanya ketika kita benar Allah turun. Itu namanya isbat. Maksudnya? Wallahu a'lam bimuradihi. Bukan bimuradih. Bukan muradib. Muradi. Kalau muradib artinya lain itu. Kalau wallahu alam bimuradifi. Ya, itu bisa. Tapi kalau dalam konteks ini mungkin lebih pas wallahu alam bimuradi atau wallahu alam udah cukup itu. Bukan bimuradif. Muradif itu sinonim artinya. Dari muradif itu artinya sinonim dalam bahasa Indonesianya. Maka kalau antum bilang wallahu a'lam bimuradifi, itu keliru besar itu, salah besar itu. Yang benar wallahu a'lam bimuradi. Murad itu maksud. Bimuradi. Ya. Baik. Oke. Paragraf kedua. Hadza kadzib, ini bohong.
Jadi kalau salaf menahan diri untuk menetapkan karena ya menurut mereka boleh maknanya yang lain gitu ya, selain apa yang ada dalam zahirnya dalil. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, hadza kadzib, ini bohong. Kadzibun sharih, kebohongan yang jelas ala salaf kepada generasi salaf. Pama minhum ahadun nafadilalatin nususi ala sifatillahi allati taliqu bih. Tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang menafikan petunjuk dalil atau nas atas sifat-sifat Allah Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya. Bal kalamuhum, bahkan perkataan mereka semua generasi salaf, yadullu ala takriri jinsi sifati fil jumlah, ya, menunjukkan mereka menetapkan jenis-jenis sifat ya, fil jumlah secara umum ya, itu ditetapkan. Wal ingkaru alaman nafaha, dan semua salaf mengingkari orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, au sabbahallaha bikhalqihi, atau para ulama, para salaf itu mengingkari orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contoh siapa? Contoh ulama salaf yang tegas ya dalam masalah ini, yang tegas dan ini mewakili salaf adalah siapa? Nu'aim bin Hammad al-Khazza'i Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari itu jelas sekali corak salafnya. Keras ya. Bukan keras, mau tegas. Nah, beliau mengatakan apa? Man sabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Ini guru Imam Al-Bukhari bilang begitu. Kalau antum tanya, berarti kalau begitu arsnya kosong dong. Kafir antum itu, bisa kafir. Antum mentasbih antum. Ya. Nah, ini kata gurunya Imam Bukhari. Iya, karena kan waktu kita ngomong gitu berarti kita melakukan tasbih kan? Ya atau tidak? Nah, maka man sabahallaha bi khalqihi faqad kafara. Dia tegas sekali ini. Nah, iya. Orang yang nanya gitu otomatis dia melakukan tasbih sebenarnya. Disadari atau tidak. Nah, maka orang yang man sabahallaha bi khalqihi faqad kafara. Boleh mewakili ya, mewakili boleh. Nah, tapi hati-hati dengan pertanyaannya kan itu. Nah, ini masalah-masalah seperti ini itu, nah ini yang karena sudah paham. Makanya tadi Pak Wikan ini nyubi katanya ya. Santri baru katanya. Nah, yang menyatakan as-su'alu bid'atun siapa? Imam Malik. Was-su'alu anha bid'ah. Itu Imam Malik. Waktu itu ada jamaahnya tanya kan, gimana sih istiwanya Allah itu kan gitu. Kan istiwa maklum, istiwa itu jelas sesuatu yang maklum, gampang banget, kita udah paham semua. Was-su'alu anha bid'ah. Dan mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah ya itu bid'ah. Hah? Enggak kufron ya tadi. Imam Bukhari kan. Tapi tadi sambil marah akhirnya pergi kamu, usir. Nah, itu kan marah itu ya. Imam Malik marah. Nah, ya bid'ah dalam masalah akidah itu bahaya juga itu. Masalah ini kan masalah akidah kayak gini. Masalah hari rayanya Kamis ya. sama Rabu enggak. Nah, itu masalah fikih ya, masalah akidah. Nah, baik. Kemudian kalimat berikutnya, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Nah, barang siapa yang mengingkari ma wasafallahu bihi nafsahu, ya, sesuatu yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, maka sungguh dia sudah kafir juga. Allah mensifati dirinya dengan turun. Kita ingkari. Lah nggak mungkin lah Allah turun, nanti arusnya kosong. Nah, itu namanya berarti jahada. Dia mengingkari itu. Padahal Allah mensifati dirinya berdasarkan sunnah Rasul bahwa Allah turun ke langit dunia. Lah kok ditolak? Lah kok piye Allah kok turun? Kan kata-kata piye kok Allah turun itu sikap penolakan apa bukan? Iya kan? Sikap penolakan. Protes dia. Nah, itu jahad namanya. Jahada. Angkara itu namanya. Maka faqad kafara. Ini kata gurunya Imam Bukhari, yaitu Nu'aim bin Hammad al-Khazza'i. Nah. Iya itu, ustaz top banyak kayak gitu tuh.
maksudnya ya maksudnya yang ngomong begini nih, yang itu mereka diantaranya ustadz-ustadz yang masyhur. Ustadz-ustadz yang masyhur. Itu. Kan itu disayangkan. Ya makanya kalau kami sendiri ngisi kajian ya di jamaah-jamaah itu ya kami akan jelaskan. Bahkan kadang-kadang kami sebut namanya gitu. Tahdziran lil muslimin. Untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Karena di antara jamaah itu kan ada yang sangat kagum banget gitu ya. Terhadap ustadz-ustadz tersebut. Sehingga seakan-akan semua apa yang dikatakan beliau benar semua. Nah, boleh nggak kita mengkritik lalu kemudian memberitahu bahwa ini loh kekeliruannya, tentu berdasarkan dalil. Boleh atau tidak? Ya boleh. Itu dan itu harus gitu, itu harus. Kalau antum kan nggak perlu, karena antum sudah paham. Kan ada yang belum paham kan? Nah, itu maka perlu dijelaskan, bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Nah, karena gini kan kecenderungan di masyarakat kita itu, kalau dia udah kagum, ustadznya sangat masyhur, udah seakan-akan yang beliau sampaikan benar semua kan gitu. Iya kan? Tanpa ada sikap kritis sama benar semua. Dan itu pun saya kira kita jangan begitu juga, siapapun ya tetap kita harus selalu dalilnya ada enggak gitu. Penjelasan dasarnya bagaimana? Harus selalu seperti itu. Jadi ini bapak-bapak dan sekalian. Nah, yang terakhir ini masih perkataan guru Al-Imam Al-Bukhari, walaisa ma wasafallahu bihi nafsahu ya wala rasulahu tasbihan. Jadi apa yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tertentu atau yang juga disifati oleh Rasul itu tidak ada penyerupaan, laisa tasbihan. Itu artinya ketika Allah mensifati dirinya dengan satu sifat tertentu atau Rasul menjelaskan tentang sifat Allah, itu enggak ada tasbih. Enggak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Wa kalamuhum hadza katsir. Dan perkataan para ulama mereka itu banyak yang seperti kata-kata dari Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai ini. Nah, ini kan untuk supaya gampang lah kita paham, dikutip salah satu tokoh ya, yaitu guru Imam Al-Bukhari yang tentu saja bermanhaj salaf, mengikuti manhajnya para salafus saleh. Nah, ini bapak-bapak dan sekalian ya, maka tadi hati-hati ya. Kalau perlu tuh antum tulis tuh, antum share itu ya. Qala Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari, man sabahallah ya, man sabahallah bi khalqihi faqad kafara wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihan. Nah, itu sampai situ. Nah, dan artinya tadi ya. Ya. Baik. Kemudian wa mimma yadullu ala isbati salaf lisifah, dan di antara ya perkara yang menunjukkan bahwa para salaf itu menetapkan adanya sifat, wa annahum laisu ala ya wifaqi ma'a ulaikal muta'awwilin, dan mereka itu tidak sama seperti para ahli ta'wil, anna ulaika al muta'awwilah kanu khusuman lis salaf. Ini bukti kalau salaf itu menetapkan sifat. Salaf itu enggak sama dengan ahli ta'wil. Apa buktinya? Bahwa ahli ta'wil itu selalu menentang salaf. Itu udah bukti. Ketika ahli ta'wil menentang salaf, itu bukti bahwa salaf dan ahli ta'wil sama atau tidak? Ya pasti tidak sama, menentang. Pasti versus gitu. Nah, ini. Bahkan wakanu yarmunahum bitasbih. Bahkan para ahli ta'wil itu menuduh para ulama salaf, para salaf, bahwa salaf itu katanya melakukan tasbih, disebut al-musyabbihah. Itu tuduhan mereka, ahli ta'wil. Bahkan tajsim itu mujassim. Makanya Ibnu Taimiyah itu dituduh mujassimah. Ketika beliau katakan Allah itu turun ke langit, Allah turun. Nah, dianggap oleh mereka mujassimah. Dan sebagian ustadz yang hidup di zaman kita sekarang, begitu pula tuduhan mereka. Tuduhan mereka kepada asatid, kepada para masyayikh yang ya mengikuti salaf, dianggapnya kaum mujassimah. Itu tuduhan keji itu, tuduhan keji itu ya. Kenapa kok sampai dituduh mujassimah? Li itsbatihim as-sifah. Karena mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah turun, Allah turun. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Allah punya jari, Allah punya jari.
Kata mereka itu tajsim. Berarti ente menganggap Allah punya fisik. Padahal ya apa yang dikatakan itu sesuai dengan perkataan para salafus saleh. Begini aja, Ustaz. Bukan Yang ngarang-ngarang. paling tahu Allah ya Allah sendiri kan. Lalu Allah bilang punya tangan, Iya. kamu ngeyel. Itu bisa. Antum pinter sekali kalau begitu. Iya. Yang ngeyel bukan jenengan loh sana. Iya, betul. Maksudnya kesimpulan antum tepat sekali begitu. Oh iya jangan gitu. Nah, jadi Allah Maha tahu dengan dirinya sendiri lah kok kita malah bantah kan gitu. Nah, itu. Oke, terus kana salaf ya yuwafiqunahum fi adami dilalatin nususi ala sifat ala sifatillahi lam yaj'aluha khusuman lahum. Nah, ini ya. Jadi walau kana salaf, andai kata salaf itu sepakat dengan mereka ahli takwil tentang tidak adanya petunjuk dalil atas sifat-sifat Allah Ta'ala, maka tidaklah mungkin mereka menjadikan salaf itu sebagai lawan, ya, khusuman, sebagai orang pihak yang ditentang oleh mereka. Dan tidaklah mungkin kalau mereka anggap salaf itu sama dengan ahli takwil, tidaklah mungkin mereka menuduh salaf itu dengan tasbih dan tajsim, tidak mungkin. Wa hadza zahir walillahil hamd. Nah, ini jelas sekali kan. Saat mereka menuduh salaf dengan tuduhan-tuduhan tasbih, tajsim, kok bisa mereka memandang bahwa salaf sama dengan ahlu takwil? Mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Ini saja sementara yang kita bisa bahas 2 bab ya. Penting sekali ya. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu kita, wawasan kita ya, terkait dengan bagaimana memahami dalil-dalil yang menjelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan benar ya, sesuai dengan manhaj salaf. Baik, selebihnya ini masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jelas? Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kita cukupkan. Oh ya, silakan. Di antara Ustaz itu di antara Ustaz itu berdiri di atas membuat memponis atau meringankan kalau Ustaz itu alul bidah dengan ini parameter ini. Kita mengatakan bahwa si fulan itu ahlul bidah gitu. Parameter mengingkari sifat Allah yang dijaga oleh saya bisa ini. Parameternya ini tidak sesuai dengan mazhab salaf. Ya, berdasar penjelasan ini, maka ustadz-ustadz tadi yang mengatakan, oh, kok Allah turun gitu misalnya ya, contoh konkretnya, kok Allah turun. Nah, lalu kita katakan ustadz tersebut yang mengatakan kok Allah turun, berarti dia sudah melakukan tasbih. Berarti boleh nggak kita mengatakan bahwa ustadz itu khoto, ustadz itu salah? Benar atau tidak? Bisa, boleh nggak? Ya, harus kita katakan dia salah. Kok Allah turun gitu? Misalnya ada ustadz ya, ustadz ngomong begitu, ada seorang ustadz ngomong seperti itu. Lalu ya kita bilang ini ustadz ini berarti telah disadari atau tidak dia telah melakukan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, berarti dia itu ahlul bidah kalau begitu. Karena salaf dulu nggak pernah meragukan makna Allah turun gitu. Itu. Nah, keterangannya tadi yang kita sudah bahas ini. Gimana? Tapi istilah bagi ulama berat itu gimana Ustaz? Maksudnya apa yang Anda tanya? Ya, maksudnya gini. Ya, kalau kita nggak boleh mencela ulama, menghina ulama nggak boleh. Ya. Ulama sudah boleh. Ya, yang kita kritik adalah kekeliruannya. Ya, kekeliruan harus dikritik. Ya seperti saya Ibnu Utsaimin mengkritik Imam Nawawi kan tadi kan, ya kan? Padahal Imam Nawawi jauh lebih senior, diakui keilmuannya, tapi tetap dikritik. Gitu. Selama tadi kritiknya elegan kan gitu. Sambil ya syukur-syukur hadanallahu wa iyyahu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepada mereka juga kan begitu. Itu. Karena ya para ulama kan manusia juga.
Ada yang benarnya, ada yang salah. Yang salahnya itu yang kita kritik. Ya gitu. Imam Nawawi itu kan pemahamannya itu mempengaruhi karya tulisnya nggak, kayak nggak usah review Tidak otomatis mempengaruhi. Tapi yang jelas dalam masalah penilaian beliau terhadap mazhab salaf kholaf, itu jelas kan. Karena beliau ngikuti kata-kata mazhab salaf aslam wa mazhab kholaf a'lam wa ahkam. Nah nanti kalau ketika beliau menjelaskan tentang adab para penghafal Quran kan nggak berkaitan secara langsung kan. Nah, artinya lalu bisa nggak kita pelajari kitab itu? Ya bisa. Misalnya kitab Riyadhus Shalihin, bisa. Cuma ketika beliau mengomentari satu hadis, apalagi kaitannya dengan masalah akidah, nah itu yang harus hati-hati gitu. Apalagi terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala kan itu. Nah itu. Selain Imam Nawawi, ada nggak Ustaz? Ada, ya seperti misalnya Ibnu Allan yang nulis Dalilul Falihin, kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhis Shalihin. Nah itu termasuk juga itu. Ya secara akidah asma wa sifat cenderung Asy'ariyah. Ibnu Allan, penulis kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhis Shalihin itu. Masih ada beberapa ulama lain. Ya, kalau ada kitab tentang ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat, ya, semua ayat sifat dalam Al-Quran itu dikumpulkan. Lalu di kitab itu dijelaskan bagaimana tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qasimi. Nanti ya yang cenderung kepada Asy'ariyah yang mana? Itu nanti kita bisa tahu tuh di situ. Ya, termasuk kalau yang generasi mutaakhirin itu ada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang nulis kitab ini. Ada 2 kitab masyhur tentang tafsir beliau ya. Satu kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Ini masyhur kitabnya. Atau Safwatut Tafasir, Intisari Tafsir. Itu ada salah sumujalladat ya. Itu dikritik bahwa beliau secara akidah cenderung kepada Asy'ariyah. Dan yang mengkritik Syekh Al-Fauzan itu, Syekh Shalih bin Fauzan. Saya punya kitab kritiknya ya. Kitab kritik beliau terhadap Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam masalah ayat sifat. Itu. Nah, beliau secara umum bagus kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Tapi tadi harus hati-hati ketika bicara tentang ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yaitu. Itu di antaranya ya. Ulama-ulama yang cenderung kepada Asy'ariyah, Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, silakan. Karena bisa terjadinya mazhab. Apakah ada pendirinya atau gimana? Nah. Kok bisa gitu ada mazhab? Iya. Cuma 4 kan. Iya. Sebenarnya mazhab itu banyak, Pak. Pak Warno, banyak sekali. Cuman yang bertahan eksis ya 4, ada satu lagi sebenarnya, mazhab Az-Zahiri. Nah, Ibnu Hazm itu sering dikutip juga pendapatnya Ibnu Hazm atau Abu Daud Az-Zahiri. Karena sampai sekarang kan kitabnya eksis. Saya punya itu kitabnya, Al-Muhalla bil Athar. Ada sekitar 12 jilid itu ya. Kitab fikih mazhab Az-Zahiri. Ada. Nah, yang antum tanya proses pembentukan mazhab gitu ya. Ya. Sebenarnya ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm enggak pernah memproklamirkan kita buat mazhab. Enggak. Itu seiring perjalanan waktu mengkerucut. Jadi misalnya Imam Abu Hanifah, beliau ya punya pandangan-pandangan dalam masalah fikih. Nah, beliau ngisi pengajian, menyampaikan taklim, muridnya banyak. Lalu muridnya mencatat, muridnya menyampaikan lagi kepada masyarakat dan seterusnya, kan? Belajar dari Abu Hanifah, setelah berilmu mengajarkan lagi. Nah, lalu beliau ini salah satu muridnya misalnya sering mengutip pendapat Abu Hanifah. Gitu kan? Bahkan ada yang terang-terangan dia mengatakan Al-Hanafi sesuai dengan pandangan Abu Hanifah. Nah, akhirnya terbentuklah
mazhab al-Hanafiyah gitu. Jadi tidak ada deklarasi, enggak kayak partai gitu. Enggak. Madhab Anis. Nah, akhirnya mengkerucut berdasarkan apa? Karya-karya para ulama, murid-murid para tokoh itu tadi. Imam Abu Hanifah punya murid, muridnya punya karya. Terus Imam Asy-Syafi'i punya murid, muridnya punya karya. Nah, semakin banyak muridnya dan semakin banyak karyanya, semakin terbentuk mazhab tersebut. Iya gitu. Nah, itu yang empat ini memang muridnya banyak, karyanya banyak gitu. Sebenarnya ada mazhab Al-Auza'i, mazhab Ats-Tsauri, mazhab At-Tabari. Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari itu dulu masyhur beliau. Tapi muridnya tidak banyak yang jadi. Karya-karyanya tidak banyak gitu. Akhirnya kan tidak eksis lagi gitu. Enggak, dia punya mazhab sendiri dalam fikih ya, dalam fikih. Kalau tokoh-tokoh penting Zohir itu Abu Daud, tapi bukan Sunan Abu Daud itu bukan. Sama Ibnu Hazm itu. Iya, alul hadis. Secara zohirnya. Contoh gini, mazhab Zohiri ini. Kan Rasul pernah bilang begini. Qala Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing fil ma'id daimi alladzi la yajri, di air yang menggenang yang tidak mengalir, summa yagtasilu fihi, kemudian dia mandi di air menggenang itu. Paham nggak maksud hadis ini? Apa kesimpulan antum? Apa kesimpulan hukum yang antum bisa ambil dari hadis ini? Ya, saya ulangi ya hadisnya ya. Bentar dulu. Saya ulangi hadisnya. Ya. Mohon maaf ini suaranya seraknya. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimil ladzi la yajri summa yagtasilu fihi. Nah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air menggenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di air itu. Apa kesimpulan yang bisa antum ambil dari hadis ini? Satu, apa coba kira-kira? Larangan larangan kencing di air menggenang. Itu satu ya, kesimpulannya kan itu. Kedua, Jangan mandi di air yang menggenang. jangan mandi di air menggenang. Itu kesimpulan kedua. Nah, itu kan. Nanti kan itu. Nah, nanti ada kesimpulan. Kesimpulannya hanya dua itu atau ada kesimpulan lain? Ada kesimpulan lain nggak? Nah, itu kesimpulan ketiga kan. Satu, jangan kencing di air menggenang. Yang kedua, jangan. Nah, nanti dalam riwayat yang lain disebut wahuwa junubun, mandi junub yang dimaksud, yang dilarang. Nah, satu, jangan kencing di air menggenang, dilarang, haram, dalilnya ini. Kesimpulan kedua, mandi junub di air menggenang itu nggak boleh, haram. Yang ketiga, apalagi mandi junub di air menggenang yang habis dikencingi. Kesimpulan Vario kan gitu ya. Nah, itu kan itu kesimpulan hukumnya. Nah, menurut mazhab Az-Zahiri, coba perhatikan hadis itu. Yang enggak boleh itu kencing di air menggenang. Tapi kalau kencingnya di bukit, ini ada bukit, ini air menggenang. Kita kencing di bukit, kencingnya ke tanah. Lalu air kencing kita ngalir ke sini, ke air menggenang, itu enggak apa-apa. Karena enggak ke airnya. Bisa dipahami? Atau kita kencing ke botol, lalu kita tuangkan ke air menggenang, boleh atau tidak? Boleh. Menurut mereka boleh. Karena yang dilarang itu kencing langsung. Itu mazhab Zahiri itu begitu. Jadi apa adanya yang Apa adanya, ya. Tapi dalam banyak perkara penting. Karena ada yang memang harus dipahami secara zahirnya gitu. Nah, itu maka kedudukan mazhab Az-Zahiri itu pentingnya. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu sekalian ingin punya referensinya yang lengkap, itu ada kitabnya Al-Muhalla bil Athar, karya Ibnu Hazm itu.
Ada sekitar 12 jilid itu ya. Tapi Allah alam apakah sudah terjemahkan belum? Kalau kami punya kitab aslinya. Al-Muhalla bil Azhar. Jadi itu. Secara tekstual. Nah, kalau orang zaman sekarang nyebutnya kaum tekstualis lah gitu kira-kira. Orang nyebut yang ngaku-ngaku mazhab Imam Syafi'i kok akidahnya kok pakai takwil, pakai tasbih. Kan madhab mereka mengakui madhab kami madhab Asy'ari kan gitu. Itu kan akidahnya. Iya. Akidah saya Asy'ari. Asy'ari. Mazhab saya Syafi'i. Fikihnya Syafi'i. Enggak pakai fikih. Oh, pakai. Secara fikih bermadhab Syafi'i, seluruh mazhab 4 mazhab itu. Nah, berarti dia tahu zikir kematian itu Syafi'i membolehkan. ya enggak, tidak konsisten lah intinya itu. Gitu. Tidak konsisten, ya, tidak konsisten. Orang konsisten we. Oke, ya gitu. Cukup ya. Kita tutup dulu, nanti kalau masih ada silakan. Ya, kita akhiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.